Sejarah peradaban manusia penuh dengan teka-teki. Salah satu yang paling memukau adalah kisah tentang Anunnaki, dewa-dewa misterius dari mitologi Sumeria. Tapi, apakah mereka hanya mitos? Atau mungkinkah mereka adalah makhluk luar angkasa yang menciptakan manusia? Anunnaki dalam mitologi Sumeria adalah makhluk yang datang dari langit. Mereka digambarkan sebagai dewa yang kuat dengan kemampuan yang luar biasa untuk membentuk dunia. Nah, menurut teks kuno seperti Enuma Elish dan Epic of Gilgamesh, Anunnaki berperan besar dalam membangun peradaban manusia pertama di Mesopotamia. Tapi, ada teori yang lebih mengejutkan lagi tentang membahas Anunnaki ini. Tonton sampai habis, teman-teman. Nah, teori Anunnaki ini menjadi salah satu topik yang kontroversial dan menarik dalam dunia konspirasi dan studi tentang peradaban kuno. Nah, konsep ini dipopulerkan oleh Zacharias Sitchin, seorang penulis asal Azerbaijan yang kemudian pindah ke Amerika Serikat. Nah, Sitchin menulis serangkaian buku, termasuk karya populernya The 12 Planet pada tahun 1976, di mana ia mengklaim bahwa Anunnaki adalah makhluk luar angkasa yang memainkan peran besar dalam menciptakan peradaban manusia. Nah, menurut Sitchin, Anunnaki ini berasal dari planet Nibiru, sebuah planet hipotesis yang dikatakan memiliki orbit sangat elips dalam sistem tata surya kita. Nah, Nibiru ini, menurut klaimnya, hanya mendekati bumi setiap 3.600 tahun. Nah, dalam tafsiran terhadap teks kuno Sumeria, Sitchin menyebutkan bahwa Anunnaki datang ke bumi sekitar 450.000 tahun yang lalu dengan tujuan menambang emas. Ia mengaitkan hal ini dengan kebutuhan Anunnaki untuk menggunakan emas sebagai bahan pelindung atmosfer planet mereka, yang konon sedang mengalami kerusakan pada saat itu. Nah, Sitchin juga berpendapat bahwa Anunnaki menciptakan manusia sebagai tenaga kerja untuk membantu mereka dalam proses penambangan. Nah, ia mendasarkan klaim ini dengan interpretasinya terhadap tablet kuno Sumeria yang menyebutkan Enki dan Nibirushak, dua dewa Sumeria yang dalam mitologi tradisional terlibat dalam penciptaan manusia. Nah, Sitchin menafsirkan mitologi ini secara harfiah, menyatakan bahwa Anunnaki menggunakan manipulasi genetik untuk menciptakan Homo sapiens dengan menggabungkan DNA mereka dengan spesies hominid yang ada di bumi pada saat itu. Namun teori ini menghadapi kritik keras dari komunitas ilmiah dan arkeologis. Para ahli menyebutkan bahwa interpretasi Sitchin terhadap teks-teks kuno Sumeria seringkali tidak akurat atau bahkan tidak sesuai dengan terjemahan akademis. Nah, selain itu tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan Nibiru atau makhluk luar angkasa yang datang ke bumi untuk menambang emas. Nah, sedangkan Sitchin ini berpendapat bahwa emas memiliki nilai yang sangat penting bagi mereka, bukan sebagai perhiasan atau mata uang seperti yang dikenal manusia, tetapi sebagai solusi teknologi untuk memperbaiki atmosfer planet mereka yang rusak. Nah, dalam teori Sitchin ini, atmosfer Nibiru konon mengalami kerusakan parah yang mengancam kelangsungan hidup para Anunnaki. Ia mengusulkan bahwa emas dengan sifat refleksinya yang luar biasa digunakan oleh mereka untuk menciptakan lapisan partikel emas nano di atmosfer planet mereka. Nah, lapisan ini, menurut Sitchin, berfungsi sebagai perisai untuk memantulkan radiasi matahari yang berlebihan dan mempertahankan panas yang dibutuhkan agar planet mereka tetap layak huni. Nah, Sitchin menafsirkan mitos dan teks kuno Sumeria sebagai bukti bahwa Anunnaki datang ke bumi untuk mencari emas yang langka di planet mereka ini. Nah, ia menyebutkan bahwa wilayah Mesopotamia kuno, Afrika, dan beberapa lokasi lainnya dipilih sebagai tempat utama untuk menambang emas. Nah, salah satu elemen yang sering dikaitkan dengan klaim ini adalah tambang emas purba di Afrika Selatan, yang menurut sebagian orang yang mendukung teori ini, yaitu teori Sitchin, dianggap mereka sebagai jejak aktivitas Anunnaki. Nah, untuk melaksanakan misi penambangan ini, Sitchin berpendapat bahwa Anunnaki membutuhkan tenaga kerja tambahan. Nah, mereka pertama kali menggunakan tenaga mereka sendiri. Tetapi, karena tugas ini dianggap terlalu berat, mereka menciptakan manusia sebagai tenaga kerja yang menggantikan mereka. Nah, proses penciptaan manusia ini, menurut Sitchin, melibatkan manipulasi genetik, di mana DNA Anunnaki digabungkan dengan DNA hominid primitif yang sudah ada di bumi, seperti Homo erectus.
Nah, meski teori ini menarik bagi banyak orang, komunitas ilmiah tidak mendukungnya. Tidak ada bukti geologis, astronomis, atau genetis yang mendukung keberadaan planet Nibiru, Anunnaki, atau penggunaan emas untuk memperbaiki atmosfer planet. Nah, tambang emas kuno di Afrika Selatan misalnya lebih memungkin terkait dengan aktivitas manusia purba daripada makhluk luar angkasa pada saat itu. Namun ide bahwa emas memiliki peran besar dalam teknologi canggih bukanlah sesuatu yang sepenuhnya asing. Dan dalam teknologi modern, emas digunakan dalam elektronik, antariksa, dan medis karena sifat konduktivitasnya, daya tahan, dan stabilitasnya yang luar biasa ini. Nah, teori Stitchin memanfaatkan fakta-fakta ini untuk menciptakan narasi yang menggugah imajinasi kita, yang meskipun tidak didukung oleh bukti ilmiah. Nah, dalam teori Sakara Stitchin ini, Anunnaki menghadapi tantangan besar dalam misi mereka untuk menambang emas di bumi. Pada awalnya, pekerjaan berat ini dilakukan oleh tenaga kerja mereka sendiri, yang disebut Gigi. Nah, dalam mitologi Sumeria, Gigi ini digambarkan sebagai dewa yang lebih rendah, bawahan Anunnaki yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan kasar, termasuk menambang emas di lokasi-lokasi tertentu di bumi. Namun, menurut teori ini, Gigi ini akhirnya memberontak karena beban kerja yang sangat berat dan kondisi yang tidak manusiawi. Nah, pemberontakan Gigi ini menjadi titik balik penting dalam kisah ini. Nah, Stitchin menafsirkan tablet kuno Sumeria sebagai bukti bahwa para Anunnaki harus mencari solusi untuk masalah tenaga kerja mereka. Nah, mereka tidak ingin melanjutkan pekerjaan berat ini sendiri atau memaksa Gigi untuk melakukannya lagi, sehingga mereka mencari cara lain. Solusi yang mereka pilih adalah menurut Stitchin adalah menciptakan spesies baru yang mampu bekerja secara efektif di tambang emas yang mereka usahakan itu. Nah, proses penciptaan manusia dalam teori ini dilakukan oleh manipulasi genetik. Anunnaki diduga menggunakan DNA mereka sendiri dan menggabungkannya dengan DNA primata purba ya yang ada di bumi seperti Homo erectus. Nah, Stitchin menyebutkan bahwa penciptaan manusia ini dilakukan oleh dua tokoh penting dalam mitologi Sumeria, yaitu Enki, dewa kebijaksanaan dan air, serta Ninhursag, dewa yang sering dikaitkan dengan kelahiran dan penciptaan. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan manusia pertama sebagai tenaga kerja baru yang lebih kuat, cerdas, dan sesuai untuk tugas-tugas berat seperti menambang emas. Dan menurut Stitchin, penciptaan manusia tidak hanya untuk kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga menjadi awal hubungan kompleks antara Anunnaki dengan manusia. Nah, Anunnaki dikatakan memberikan pengetahuan dan teknologi tertentu kepada manusia, yang kemudian menjadi dasar bagi peradaban-peradaban awal seperti Sumeria. Nah, dalam beberapa interpretasinya juga, ini menjelaskan mengapa Sumeria dikenal sebagai peradaban yang sangat maju untuk zamannya, dengan sistem tulisan, matematika, astronomi, dan hukum yang sudah berkembang pada saat itu. Namun setiap pandangan pasti ada bantahan, teman-teman. Namun pandangan ini tidak didukung oleh bukti ilmiah. Para ahli genetika telah mempelajari DNA manusia dan tidak menemukan jejak manipulasi genetik yang menunjukkan campur tangan makhluk luar angkasa. Nah, selain itu, catatan arkeologi menunjukkan bahwa perkembangan peradaban manusia terjadi melalui proses evolusi alami yang panjang, bukan karena campur tangan entitas asing atau entitas luar angkasa. Meski begitu, teori ini tetap populer di kalangan penggemar sejarah alternatif dan teori konspirasi. Kisah tentang Anunnaki, Gigi, dan penciptaan manusia sering menjadi bahan diskusi menarik dalam buku, dokumenter, dan media populer lainnya, menggugah imajinasi tentang asal-usul manusia dan kemungkinan keterlibatan makhluk luar angkasa atau entitas luar dalam sejarah bumi ini. Nah, inilah mengapa banyak yang percaya bahwa Anunnaki adalah pencipta manusia. Beberapa artefak dan teks kuno bahkan menggambarkan proses penciptaan ini secara detail. Nah, teori Anunnaki yang dipopulerkan oleh Sakara Stitchin memang memicu perdebatan yang sangat kontroversial. Banyak arkeolog, ahli sejarah, dan ilmu menolak gagasan ini, menganggapnya sebagai interpretasi yang tidak akurat terhadap teks-teks kuno Sumeria. Dan mereka menyebutkan bahwa Stitchin seringkali salah menerjemahkan simbol-simbol cuneiform yang memaksakan narasi tentang makhluk luar angkasa atau entitas luar ke dalam mitologi Sumeria yang sebenarnya lebih bersifat religius dan simbolis.
Namun di balik kritik tersebut, teori ini mencoba menjawab pertanyaan yang hingga kini masih menjadi misteri. Bagaimana peradaban Sumeria dapat mencapai tingkat kemajuan yang begitu tinggi di zamannya? Nah, di video sebelumnya teman-teman saya sudah membahas tentang Sumeria, bahwa Sumeria muncul sekitar 3100 sebelum Masehi di Mesopotamia, yang sekarang dikenal dengan sebutan Irak. Nah, sering dianggap sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, dan mereka meninggalkan warisan yang mencengangkan, termasuk yang pertama itu astronomi yang akurat. Orang Sumeria memiliki pengetahuan mendalam tentang tata surya. Mereka mengenal planet-planet, menghitung siklus bulan, dan membagi kalender menjadi 12 bulan berdasarkan pengamatan bintang. Nah, bahkan beberapa tablet kuno menunjukkan penggambaran tata surya yang mencakup semua planet yang kita kenal sekarang. Kemudian yang kedua itu matematika yang canggih. Sistem matematika Sumeria menggunakan basis 60 yang menjadi dasar untuk menghitung waktu yang kita sudah kenal, yaitu 60 detik dalam 1 menit dan 60 menit dalam 1 jam dan sudut 360 derajat. Nah, sistem ini sangat kompleks untuk ukuran peradaban kuno. Kemudian yang ketiga yaitu arsitektur dan teknik bangunan. Nah, mereka membangun zigurat, struktur piramida bertingkat yang membutuhkan perancangan dan keterampilan teknik yang luar biasa. Nah, selain itu, mereka menciptakan saluran irigasi untuk pertanian, sistem drainase, dan bahkan jaringan kota yang terorganisir. Dan kemudian keempat, sistem penulisan pertama di dunia. Nah, cuneiform, sistem penulisan mereka digunakan untuk mencatat hukum, perdagangan, dan mitologi. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki organisasi sosial yang sangat maju. Nah, yang pertanyaannya bagi kita semua, dari mana pengetahuan ini berasal? Menurut pendukung teori Sitchin, berpendapat bahwa tingkat kemajuan ini terlalu luar biasa untuk muncul secara alami dalam waktu yang singkat. Ya, mereka mengajukan hipotesis bahwa pengetahuan tersebut diberikan oleh Anunnaki, makhluk luar angkasa yang diduga datang ke bumi untuk tujuan tertentu, termasuk menambang emas dan memperkenalkan teknologi kepada manusia. Nah, dalam pandangan ini, manusia awal adalah penerima warisan pengetahuan yang diberikan oleh makhluk yang jauh lebih maju pada zaman itu. Namun sebaliknya, ilmuwan dan arkeolog memiliki penjelasan yang lebih kontroversial. Nah, mereka menyatakan bahwa kemajuan Sumeria adalah hasil dari proses evolusi budaya yang panjang. Letak geografi Sumeria itu di antara sungai Efrat dan Tigris memberikan keuntungan besar dalam hal pertanian, yang menjadi dasar untuk perkembangan ekonomi, teknologi, dan masyarakat yang kompleks. Nah, mereka juga berpendapat pengaruh dari budaya-budaya lain yang lebih tua seperti Ubaid dan Uruk yang meletakkan dasar bagi perkembangan Sumeria. Nah, meski teori Anunnaki ditolak oleh komunitas ilmiah, pertanyaan tentang asal-usul pengetahuan luar biasa peradaban Sumeria tetap menarik perhatian. Bagaimana mereka bisa memahami konsep-konsep yang begitu rumit tanpa alat bantu modern? Nah, apakah pengetahuan ini benar-benar hasil dari evolusi budaya alami, ataukah ada sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami? Atau adakah bantuan entitas-entitas lain yang belum kita kenal? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar tentang hal ini. Nah, teori ini meskipun tidak didukung oleh bukti kuat, tetap memancing rasa ingin tahu dan menggugah imajinasi, menjadikan Sumeria adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Nah, dalam teori Sitchin, Nibiru disebut sebagai planet yang memiliki orbit panjang di tata surya kita. Nah, planet ini konon menjadi rumah bagi Anunnaki, entitas luar angkasa atau makhluk luar angkasa yang digambarkan sebagai dewa dalam mitologi Sumeria. Nah, Sitchin ini mengklaim bahwa keberadaan Nibiru tercatat dalam teks-teks kuno Sumeria, termasuk simbol yang digambarkan tata surya yang lebih banyak planet daripada yang kita kenal saat ini. Dalam beberapa dekade terakhir, astronomi modern memang menemukan bukti bahwa ada benda langit besar yang mungkin berada di tepi luar tata surya kita. Nah, penemuan ini tidak terkait langsung dengan Nibiru, tetapi menimbulkan spekulasi tentang keberadaan planet lain yang belum ditemukan. Ada beberapa planet yang belum ditemukan dan menurut para astronomi ini mereka memberikan definisi, yaitu yang pertama planet 9 atau planet 9. Nah, pada tahun 2016, para astronomi dari Institut Teknologi California
mengumumkan bukti tidak langsung tentang keberadaan planet Nine. Di sebuah planet hipotesis besar di luar orbit Pluto, bukti ini berasal dari pola orbit aneh beberapa objek sabuk Kuiper yang hanya dapat dijelaskan di dalam gravitasi dan dari sebuah planet besar yang jauh ini. Nah, planet Nine ini diperkirakan memiliki massa sekitar 10 kali lipat bumi dan orbit yang sangat jauh dari matahari. Dengan satu kali revolusi diperkirakan memakan waktu 10.000 sampai 20.000 tahun. Nah, meskipun beberapa dari deskripsi Nibiru dalam teori Stitchin, konsep ini sering dikaitkan dengan teori tersebut oleh para pendukungnya. Kemudian yang kedua, objek trans. Yaitu Neptunian, penemuan beberapa objek trans-Neptunian atau TNO yang memiliki orbit aneh juga mendukung gagasan bahwa mungkin ada sesuatu yang besar dan tidak terlihat yang mempengaruhi dinamika gravitasi di tepi tata surya kita. Kemudian yang ketiga yaitu planet X. Nah, istilah planet X telah lama digunakan dalam astronomi untuk menyebutkan planet hipotesis yang belum ditemukan. Namun, istilah ini sering disalahgunakan oleh teori konspirasi untuk mengacu pada Nibiru. Nah, meskipun para ilmuwan tidak pernah mengaitkan planet X dengan teori luar angkasa Stitchin. Nah, mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti. Satu hal yang jelas, kisah Anunnaki terus memikat imajinasi kita. Apakah mereka hanya mitos kuno, ataukah keberadaan tersembunyi dari asal-usul kita? Jadi bagaimana menurut teman-teman? Tinggalkan komentar di bawah tentang Anunnaki inilah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik lainnya, mitologi, teori konspirasi, dan sejarah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.